Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana suara saya didengar di sana? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Halo? Jelas, Pak. Semuanya, suara saya didengar di sana apakah bagus? Bagus, Pak. Bagus. Baik. Terima kasih, mati kesalahan. Baik, pada malam hari ini kita berada di pertemuan ke-7 untuk minggu depan sesuai dengan SAB kita akan melaksanakan UTS. Nah, untuk itu sebagai bahan masukan terhadap materi yang akan kita sajikan di dalam UTS dengan terhadap teori-teori daripada pemahiran hukum peraturan ini. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita untuk setelah UTS sesuai dengan permintaan dari rekan-rekannya, kita akan mulai untuk peradilan semuanya setelah UTS di pertemuan ke-9. Jadi harapan saya sudah dipersiapkan semuanya, bahan-bahannya maupun sampai dengan putusannya. Nah, pada saat nantinya kita melaksanakan peradilan semuanya, seluruhnya wajib menggunakan alma mater. Seperti itu, jadi wajib menggunakan alma mater. Dan di dalam tugas yang saudara buat ataupun berita acara dan gugatan, putusan tata usaha negaranya, kemudian kuasanya, dikirimkan secara global dalam bentuk PDF kepada saya, dan nantinya pasti akan diserahkan juga ke biro. Namun teknisnya saya juga tidak paham, nanti bisa berkoordinasi dengan biro fakultas. Nah, di dalam surat kuasa gugatan para pihaknya harus nama saudara. Nah, misalnya kalau dia putusan tata usaha negara berarti ada kuasanya, ya kan, Gubernur Sumatera Utara misalnya, contoh, coba, atau nah, memberikan kuasa kepada si Rizky kan, untuk bersidang atau mewakili dalam kedudukan sebagai tergugat. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mekanisme
tata cara dalam membuat surat kuasa. Ya kan? Supaya nantinya surat kuasa saudara dinyatakan layak ataupun saudara memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Apabila salah menerapkan dari surat kuasa yang mengakibatkan saudara tidak berhak untuk mewakili salah satu pihak di dalam sengketa tersebut. Jadi nanti untuk materi perkuliahannya sampai dengan gugatan coba akan saya tanyakan mekanismenya apakah di online ataupun di portal, tapi dua-duanya aja nanti saya masukkan sehingga saudara bisa melihatnya. Nah, itu dia yang paling utama. Jangan nama pihaknya adalah nama yang ada di dalam berkas. Kalau pihaknya saudara masukkan nama di dalam berkas, agar dilakukan perubahan. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk seluruh bahannya? Apakah sudah dipersiapkan? Halo? Pak. Ya, apakah sudah dipersiapkan untuk bahannya? Ini kan satu kelompok semua kan? Masih dicari kayaknya. Lagi disiapin, Pak. Iya. Lagi proses, Pak. Iya. Jadi masih ada 1 minggu lagi, ya kan? Enggak, 2 minggu. Jadi harus ekstra cepat. Dan alur-alurnya ini seperti ini, ada lihat di layar saudara, ada gugatan, jawaban, replik, duplik, nah, pembuktian, kemudian kesimpulan sampai dengan putusan. 8 item ini harus masuk. Nah, sedangkan gugatan itu melampirkan keputusan tata usaha negaranya dan surat kuasa daripada kuasa hukumnya. Demikian juga untuk jawaban harus ada surat kuasanya. Jadi tidak badan atau pejabat pun langsung yang menghadiri persidangan tersebut. Nah, mudah-mudahan harapan saya sudah siap semuanya dan nanti pada saat kita pemahaman hukum seluruh kamera diaktifkan, tidak ada yang di nonaktifkan, hanya suara saja yang dinonaktifkan ketika perlu baru dia diaktifkan. Misalnya pada saat panitra berkata, nah barulah panitra yang aktif untuk suaranya. Kemudian dan pada saat hakim membuka persidangan, hakimlah nantinya yang aktif untuk suaranya. Sedangkan untuk kamera, semuanya wajib diaktifkan. Itu ketentuan dari yang berlaku selama perkuliahan tatap maya. Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai kekhususan ataupun perbedaan yang menonjol ataupun spesialis di dalam peradilan tata usaha negara. Kalau di dalam
gugatan perdata, ketika gugatan itu masuk, maka kepanitraan akan memprosesnya ke ketua pengadilan untuk meminta penetapan siapa yang akan menjadi majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan dia majelis hakimnya, panitera pengganti, dan hari sidang. Nah, kemudian dilaksanakanlah pemeriksaan perkaranya. Sedikit berbeda di dalam peradilan tata usaha negara, sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, ada satu proses, ada satu tahapan yang tidak dimiliki di dalam hukum acara perdata, tetapi hanya berlaku di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Apa itu? Yaitu dikenal dengan nama dismissal proses ataupun proses dismissal. Apa itu? Yaitu di dalam tahapan proses dismissal ini, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administrasi terkait persyaratan dalam mengajukan gugatan TUN. Apakah telah dipenuhi atau tidak oleh penggugat. Huruf dan tulisan sistematika itu juga dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pada awal-awal perkuliahan saya sudah menjelaskan juga bahwa perbedaan antara hukum ataupun peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara ataupun hukum acara perdata yang diadopsi oleh perkara itu, kalau dari peradilan umum, hakim bersifat pasif, kan gitu. Sedangkan di dalam peradilan tata usaha negara ini, hakim bersifat aktif. Di mana keaktifan hakim? Inilah dia, melakukan pemeriksaan terhadap sistematika gugatan maupun kuasa, serta katunnya. Nah, ataupun syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatan TUN. Nah, itu dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang timbul pertanyaannya, apakah mungkin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa banyak perkara dalam tahap dismissal ini? Nah, jadi yang memeriksa proses dismissal ini adalah ketua pengadilan dibantu oleh hakim yang ditunjuk untuk membantunya dalam melakukan memeriksa dan memutus dengan suatu penetapan apakah surat gugatan yang dimasukkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima. Seperti itu. Di mana yang dilakukan pemeriksaan? Misalnya di dalam
surat kuasanya, identitas para pihak. Kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu bahwa identitas daripada para pihaknya, nama, alamat, kewarganegaraan, sama pekerjaan. Umur, agama, jenis kelamin itu tidak dipersoalkan di dalam petun. Nah, apabila ini dimasukkan, maka ini dihapus oleh ketua pengadilan dan diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila di dalam pemeriksaan tadi ternyata tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, maka hakim akan membuat satu penetapan yang berisi alasan-alasan mengapa gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Tetapi tidak serta-merta Ketua Pengadilan langsung mengeluarkan penetapan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat masih diberikan kesempatan dalam waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatannya. Jadi ada jangka waktu 30 hari bagi penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Dan apabila jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, penggugat tidak memperbaiki gugatannya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan pemeriksaan. Nah, ketika gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima adalah yang pertama, pokok gugatan ternyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan apa? Yaitu objek tunnya. Begitu. Nah, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 86 ada 10 item, kalau saya ya kan ada ya lebih kurang 10 item yang menyatakan suatu objek itu tidak masuk ke dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Kan gitu. Nah, yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat. Sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Inilah tadi dalam waktu 30 hari diberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Apa syarat-syaratnya tadi? Adanya misalnya objek, kemudian salah dia dalam menetapkan identitas daripada para pihak, misalnya seperti itu. Alasan yang digunakan, kan gitu. Nah, tidak tepat. Nah, syarat-syarat gugatannya misalnya tidak ada positanya, tidak ada petitumnya, identitasnya salah, kompetensinya salah, misalnya seperti itu.
Alasan yang ketiga adalah gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak. Apa yang pertama? Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apa alasannya? Ada yang bisa menjawab apa tidak? Apa alasan-alasan dalam mengajukan gugatan TUN? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa Katun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ada yang bisa menjawab? Untuk mereview ingatan saudara. Arifin, Diki, Lutfia, Devi, Sarwana, Sijul, mana ini? Oh, nggak ada nih pada suaranya. Ada yang bisa menjawabnya atau lagi laptopnya aja nih yang berhadapan dengan saya, orangnya lagi menerima pasangannya ini datang ini masing-masing. Enggak, Pak. Nah, jadi siapa yang bisa menjawab? Apa alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan TUN? Yang pertama sudah saya kasih tahu, yang kedua apa? Alasan dasar apa, Pak? Alasan-alasan dalam mengajukan gugatan TUN. Nah, yang pertama, Katun tadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua apa? Inilah dia, ya kan? Atau nggak pernah nih di-download ini bahan kuliah yang sudah saya upload? Nggak ada yang bisa jawab? Itulah, cobalah cari tahu nanti. Jadi, dia tidak memenuhi alasan-alasan dalam mengajukan gugatan TUN. Sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, jadi ini hebatnya. Jadi petun ini kalau saya katakan adalah benar-benar menerapkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dengan biaya yang ringan. Kenapa demikian? Untuk apa ini persidangan dilanjutkan? Untuk apa ini perkara diperiksa? Kalau ternyata syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, ya kan? Nah, lebih bagus diberikan kesempatan oleh penggugat untuk memperbaikinya atau mengajukan gugatan lagi pada hari yang lain sepanjang masih memenuhi dalam persyaratan yang ditentukan. Alasan yang keempat adalah apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, jadi hakim berlaku, ketua pengadilan ini berlaku sebagai mediator, peneliti. Apa alasan saudara mengajukan gugatan? Oh, apa yang mau saudara tuntut? Oh, Pak, saya begini-begini. Nah, dilihat katunnya, ternyata ini sudah tercover. Misalnya, dia meminta hak-hak dia tidak dihapus. Ternyata di katun juga tidak ada menyatakan mencabut hak-hak dia. Ini itu dia. Nah, maka ini nggak bisa gitu dia. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi
oleh keputusan tata usaha negara yang juga. Lima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Berapa lama jangka waktu dalam mengajukan gugatan, Tun? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab? Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam mengajukan gugatan, Tun? Apakah ada yang bisa jawab? 90 90 hari, Pak. Nah, pertanyaannya lagi, 90 hari penentuannya bagaimana? Dimulainya 90 hari itu dari mana di awalnya? terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan. Iya, jadi sejak diterimanya keputusan tata usaha negara atau sejak diumumkannya keputusan tadi, ya diumumkan ketika memang syaratnya ketika keputusan itu dikirim ataupun diantar, yang bersangkutan sudah tidak berdomisili lagi di situ. Sudah 3 kali, nggak ada juga. Maka barulah bisa diumumkan. Bukan ujuk-ujuk begitu dibuat langsung diumumkan. Enggak. Harus upaya dulu disampaikan kepada yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada ataupun tidak diketahui keberadaannya, barulah diajukan melalui pengumuman. Di 90 hari sejak diterima atau diumumkannya satu. Misalnya, ya kan, bagaimana ini tadi kan gugatan diajukan sebelum waktunya. Keputusan itu ditandatangani tanggal katakan 20 Oktober 2021. Keputusan ini baru berlaku tanggal 27. Nah, kemudian dia mengajukan gugatannya di tanggal 26 atau di tanggal 25. Nah, jelas ini merupakan prematur. Gugatan diajukan sebelum waktunya. Kenapa? Gugatan itu berlaku sejak tanggal 27 Oktober. Jadi setelah tanggal 27 itulah bisa diajukannya gugatan. Walaupun dia terima tanggal 25 kan gitu. 26 diajukannya gugatan, belum bisa. Karena mulai berlakunya tanggal 27. Nah, setelah tanggal 27 lah baru bisa diajukan gugatan. Seperti itu dia. Setelah lewat waktunya, sejak diterimanya tadi, kan gitu, 90 hari. Dia terima misalnya di tanggal 23 Oktober. Berarti batasnya adalah Oktober, November, Desember, Januari, tanggal 23. Tapi dilihat juga apakah ada 31 hari apa tidak, ya kan? Nah, kalau ada 31 hari, berarti mundur dia, kan gitu dia. Bisa jadi 21 Januari batasnya, kan. Jadi dia hari yang dilihat, hari kalender bukan hari kerja. Nah, itu dia. Jadi ingat, hari kalender bukan hari kerja. Seperti itu.
Hal-hal yang dapat diputus dalam rapat permusyawaratan. Yang pertama, permohonan beracara secara cuma-cuma. Permohonan beracara secara cepat. Permohonan penangguhan katun yang digugat. Terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, maka penggugat bisa mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak dibacakannya putusan. Upaya perlawanan ini kemudian disidangkan, dan apabila hasil upaya perlawanan ini menyatakan perlawanan diterima, maka dengan sendirinya putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara gugur. Sebaliknya, apabila dalam upaya perlawanan ternyata perlawanan ditolak, maka penggugat tidak ada upaya hukum lagi. Nah, yang dilakukan adalah memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan yang baru. Nah, jadi mengapa harus ada proses pemeriksaan dismisal? Yaitu tujuannya untuk mematangkan perkara. Nah, dalam melakukan proses pemeriksaan dismisal, Ketua Pengadilan dalam hal ini diwakili oleh hakim berhak memanggil pejabat terkait yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk dimintai keterangan. Kemudian memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam tempo 30 hari. Tadi saya katakan. Apabila dalam 30 hari penggugat tidak memperbaiki gugatannya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kemudian tidak ada upaya hukum untuk putusan pemeriksaan persiapan. Tadi salah saya, agak lari banyak. Nah, ini adalah untuk menentukan penetapan dari pengadilan terhadap permohonan yang ketiga ini. Nah, terhadap permohonan yang ketiga ini bisa diajukan perlawanan. Jangan salah nanti penafsirannya. Nah, ini tadi salah tempat posisinya. Nah, dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari ternyata penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim dapat menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak diterima. Dalam hal gugatan dinyatakan tidak diterima karena alasan penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dalam waktu 30 hari, maka penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum lagi. Tetapi kepada penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan baru. Seperti itu dia. Jadi kesempatannya adalah mengajukan gugatan baru. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Selain meminta penjelasan hakim dapat memberikan bantuan kepada penggugat untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, terutama apabila bukti-bukti tersebut justru ada pada tergugat. Nah, ini hebatnya, ya kan?
Nah, ternyata ada bukti yang belum diserahkan oleh tergugat. Jadi bisa ini diminta gitu. Kalau ini merupakan hak daripada penggugat, hakim bisa memerintahkan. Ini mana keputusannya? Kenapa nggak Anda kasih kan gitu? Oke, silakan dikasih ini keputusannya. Nah, artinya aslinya tidak dikasih, hanya fotokopi. Itu kan merupakan hak daripada penggugat, seperti itu dia. Nah, ditanya nanti sama hakim, kenapa ini Pak Gubernur pegawainya dipecat, kan gitu. Nah, itu hak daripada ketua pengadilan dalam proses dismisal. Kemudian hakim dapat melakukan pengumpulan data atau keterangan yang bersumber dari keterangan-keterangan resmi dari pihak pemerintah. Yang kedua, keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan yang mungkin juga didapat dari pihak ketiga. Pendapat dan dalil-dalil dari para pihak sendiri. Nah, seperti itu dia. Jadi dalil-dalilnya. Nah, kemudian masuklah kita kepada proses jawaban. Kan? Tapi ini proses dismisal sebelum pembacaan gugatan ya. Nah, di dalam petun untuk yang namanya mediasi itu bisa dilakukan di luar persidangan. Nah, dianggap proses dismisal ini adalah sama dengan juga dalam hal proses mediasi. Gitu dia. Mengatakan pada saat dismisal ini terjadi kesepakatan para pihak, sudahlah nggak usah dilanjutkan lagi perkaranya. Nah, Anda diangkat lagi ataupun dibatalkannya keputusannya, boleh-boleh saja. Gitu. Nah, tetapi kalau tidak, maka diberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi sepanjang perkara ini masih diperiksa. Mediasi ini diwajibkan sama hal di dalam peradilan umum. Nah, ketika semua proses sudah dilakukan, masuklah kepada tahap pemeriksaan gugatan. Hakim akan meminta kepada penggugat untuk membaca gugatannya. Silakan penggugat untuk dibaca gugatannya. Nah, itu secara resmi ataupun secara hukum acara yang berlaku, gugatan itu wajib dibacakan. Tetapi karena hemat efisien dari waktu, boleh saja tidak dibacakan sepanjang tidak ada keberatan dari pihak lawan. Ya kan, misalnya bagaimana gugatan ini mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Dianggap dibacakan yang mulia, kata penggugat. Bagaimana tergugat keberatan apa tidak? Kan itu. Oh, keberatan yang mulia. Oke, baik. Silakan penggugat untuk dibacakan gugatannya. Seperti itu. Tapi kalau tergugat tidak keberatan yang mulia, ya sudah,